yang Bapak Ibu punya sedang membuka laptop, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke akun Ekinnya masing-masing. Pada saat kita membuat SKP, Bapak Ibu masih ingat alamat web Ekinnya pada saat kita membuat SKP, silakan dibuka. Nanti pada saat dibuka, Bapak Ibu akan masuk ke Bapak Ibu disilakan masuk ke Sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Masuk ke angka kredit. Siap, sudah Bu. Sudah, tolong dititik ya biar saya bisa. Pak Kurniawan, siap. Share screen aja. Pak Kurniawan siap, share screen, nanti Bu. Ya, silakan Pak Kurniawan. Ya. Izin share screen, Bu. Ya, Pak. Ya. Ini dengan asumsi kita sudah melakukan pengerjaan data dan sudah punya integrasi ya Bapak Ibu. Nah, contohnya yang ini sudah Pak Kurniawan sudah klik angka kredit. Tolong di angka kredit. Yang ini Bu ya? Ya, klik. Itu. Klik angka kredit. Lalu kalau dilihat di sini jabatannya turun ke bawah Pak, jabatannya jenjang jabatan guru. Belum diremajakan. Belum punya jabatan SK jabatan fungsi. Sudah Bu, sudah bisa Bu. Bukan. Guru ahli pertamanya, coba Pak sinkron jabatan SIASN dulu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah login, silakan klik angka kredit, lalu sinkron jabatan SIASN ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa jadi guru ahli pertama, ya. Jadi satu harus disinkron jabatan SIASN ini. Itu di My ASN-nya sudah dilakukan peremajaan data. Itu tandanya ya Bapak Ibu. Kalau jenis sinkron jabatan SIASN di sini belum berubah menjadi ahli, berarti di My ASN-nya itu belum dilakukan peremajaan data. Kalau sudah, klik tambah Pak 2022 Pak Kurniawan, yang hijau paling kiri ya. Klik di situ. Nomor SK-nya itu diambil dari nomor SK Pak integrasi di halaman keempat. Itu diambil, diklik di sini. Boleh dilakukan sambil dilakukan ya. Lalu ini Pak integrasinya betul paling bawah Pak Kurniawan. Yang halaman terakhir Bu ya? Paling terakhir. Nah, itu kan ada nomor KP.03 0.02/246 itu di copy dari KP. Lalu di paste di sana. Nomornya dibuang Pak. Nomornya nggak usah ya. Di delete. Oke. Lalu balik lagi ke Pak integrasi, lihat tanggalnya tanggal berapa dan nilainya berapa. Tanggal yang mana Bu ya? Yang bawah. Turun lagi, ya. Itu berarti nilainya 22,65. 22,65 ya? 22,650. Itunya 19 Januari. Yang di copy paste itu aja nilainya, Pak. Nilainya ya? 22,65. Sini Bu ya? Ya. Nggak ada komanya Bu ini? Menggunakan titik. Oh, titik ya, bukan koma Bu ya, titik Bu ya? Titik ya.
Lalu tanggalnya 19 Desember 2023 tadi ya? 19 Januari, Bu. Oh, sorry. 2024. 19 Januari 2024 ya. Diklik di situ. Januari. Januari yang ini. Lalu yang ada abu-abu itu tidak bisa ya karena dia dikunci. Lalu choose filenya, file yang tadi. File. Inilah Bapak Ibu mengapa pak integrasi diperlukan, karena pak integrasi itu diunggah sebagai bukti dan nomor SK dan nilainya itu harus diinput di sini. Ya, itu pak integrasi. Open. Oke. Sudah. Iya, diokekan. Oke. Ya. Berarti saya udah. Belum, Pak. Turun sinkron AK SIASN, Pak. Kita klik sinkron dulu. Sering Ini, Bu, ya? Jadi rapi ini punya Pak Kurniawan, Bu Noi. Klik iya, Pak. Diklik di situ. Makanya jadi sampel jadi rapi ini. Belum sebabak lagi itu. Sudah masih agak panjang, Pak Kabit. Lalu turun ke bawah. Lakukan aksi. Klik aksinya. Nah, itu ajukan paknya. Waduh, diajukan. Bismillah. Ya, oke. Lanjut, Bu. Oke ya. Oke. Nah, itu sudah ada tanda kuning pengajuan. Pak Kurniawan harus menunggu atasan Pak Kurniawan untuk menerima atau meng-approve usulan Pak kinerja integrasinya Pak Kurniawan. Nah, inilah harus tik-tak dengan kepala sekolah seperti ini. Pak Kurniawan pegang akunnya kepala sekolah. Siap, pegang, Bu. Buka. Izin Pak Kabit buka ya. Izin. Saya izin, Pak. Siapa kepala sekolahnya, Pak? Pak Haji Hamim Hamdani, SPD MPD MM, Bu. Paham, Pak Hamdani. Oh, ini beda. Sebentar, Bu. Pak Hamim bukan udah doktor. Oh, iya, kandidat, Pak. Masih promo pendut sih. Oh, saya nipnya berarti yang tadi ya. Ini yang tadi. 1966, Pak. Iya, 1966. Bapak apa ya? Jadi nanti Bapak Ibu sambil menunggu Kurniawan login, ini harus ada tik-tak antara guru dengan atasan. Saya keluarin dulu yang punya saya, Bu ya. Iya, mangga keluar dulu. Ketika Bapak Ibu sudah mengajukan, boleh informasikan kepada pimpinan Bapak Ibu bahwa Pak, Bu, saya sudah mengajukan pak integrasi. Tolong di verbal, tolong dilihat apakah saya sudah betul atau belum. Oh, ini Nanti, ya, sudah masuk ke Pak Hamdani? Pak Hamim? Saya pakai akunnya yang 1966 ya. Nanti Pak Kurniawan silakan login melalui browser lainnya aja Pak. Jadi kita tik-taknya enak. Teman-teman yang lain sudah bisa masuk ke akun kepala sekolah? Kalau sudah, sambil menunggu Pak Kurniawan, nanti biar saya ulangi supaya lebih kuat. Akan masuk ke akun kepala sekolahnya masing-masing. Kalau sudah mengusulkan ya, di akun kepala sekolah yang diklik itu bukan angka kredit, tetapi persetujuan. Persetujuan angka kredit. Sini. Ini sudah pahamin belum? Belum ya? Belum, Bu.
Bentar, Bu. Mohon maaf. Ini Saya sepertinya kok nggak bisa share screen ya? Sama saya juga Pak nggak bisa. logout dulu punya saya. Bu. Kalau yang belum ada pak integrasinya, itu harus menunggu ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, karena banyak yang harus diremajakan datanya, jadi agak lama. Harus menunggu. Oh iya ini Bu. Ini Bu sudah. Ya, oke. Kita masuk login ke persetujuan pak. Di sebelah kiri, di persetujuan Oh pak. ini Bu. Ya. Nah, Pak Kurniawan sudah masuk usulannya ke atasan Oh Pak iya Kurniawan. udah. Ah, Sudah. ya, sudah ada pengajuan, maka boleh diklik detailnya. Jika memang masih ada yang ingin diubah, itu bisa ditolak. Itu bisa ditolak, misalnya paknya salah yang diunggah pak konvensional gitu ya. Itu bisa ditolak dan untuk diperbaiki. Atau misalnya angka kumulatifnya salah input, itu bisa ditolak untuk diperbaiki oleh guru yang bersangkutan. Kalau misalnya si kepala sekolah ini melihat data-data yang diinput sudah sesuai dengan dokumen yang diunggah, maka klik setujui Pak. Disetujui Pak. Ya. Izin tanya Bu, jikalau tolak apakah bisa mengajukan kembali Bisa. atau bagaimana? Bisa. Bisa. Bisa Pak Berarti Kurniawan. saya tolak dulu Bu ya. Mau tolak dulu atau langsung disetujui? Disetujui saja ya. Izin Hah, pakai saya- dulu. Untuk akunnya Pak Kurniawan sudah ada dibuka melalui browser yang lain belum? Jadi belum, saya masih sama. Oh iya bisa, bisa Bu. jadi nggak lain. usah buka tutup. Bisa. Ini ditolak apa disetujui Bu ya? Tolak dulu Bu apa bagaimana? Setujui. Udah setujui dulu. Setujui. Bismillah. Mm-mm. Oke. Saya buka yang saya Bu ya. Ya. Banyak banget. Pak Kur, itu data siapa aja? Pak Kamal ada, Pak Kamal, tenang. Nah, klik di angka kredit. Kalau si guru kliknya di angka kredit Oh, ya. ini Bu Sudah ya. ya ini ya. Ya. Oh, udah diklik Bu. Udah, oke turun. Nah, turun Pak, turun. Nah, sudah disetujui kan? Sudah hijau? Sudah Bu. Ya, oke. Selamat, Pak. Sekarang Izin karena tanya, ya, enggak. kalau sudah disetujui apakah bisa langsung nambah konversi 2023 Bu? Betul, klik tambah. Yang ini Bu ya. Ya, klik tambah. Silakan kita melakukan konversi kinerja kita yang 2023. Klik 2023, klik SKP-nya, klik periodenya, Izin Bu, klik. izin menginformasi Bu, beberapa rekan senior ini ketika mengklik ini tidak bisa kemarin karena memang belum permajaan. Kebetulan yang PNS baru sudah ahli pertama semua. Iya, pasti. Yang belum permajaan pasti belum bisa. Klik final. Oke. Turun, terus. Oke, naik lagi. Ini kan Klik di pengajuan angka kredit ya. Nah itu, anggaplah sudah oke ya, ke bawah terus. Nah, untuk penomoran SK itu nomor dari sekolah ya. Untuk guru dari sekolah Bu ya? Ya, dari sekolah. Boleh Bapak ditulis di situ klik. Kalau kemarin hasil diskusi saya dengan Pak Ari, Pak Dadan, dan Bu Neneng, itu kita ngikutin yang dari Dinas Pendidikan KP, tulis KP besar. Oh, itu KP. 03, titik 03, titik 03, titik 02, titik 02, garing. Udah gitu mah. Digeser Pak, di spasi, tiga atau 4 kali spasi, lalu garing lagi, garing,
Jangan kepanjangan. SMP apa dilanjutkan sesuai dengan sekolah Bapak Pak Kurniawan masing-masing. Sampai 1 SMP. Kedung Waringin. KDW. KDW apa Kedung Waringin? KDW KDW, aja Pak, Bu, ya? KDW. KDW. Garing. 3. Romawi. 3 Nggak apa-apa. Romawi. Iya, selanjutnya Sesuai dengan penomoran di sekolah. sekolah ya. Ha, Oh, gitu. Bulan-bulan Pak biasanya. Bulan 3. Iya. apalagi distrik. Apa langsung 2024? 2024. Sesuai dengan nomor penerimaan di sekolah, Bu, ya. Iya, Ya. iya. Tetapi depannya KP 0302 gitu, Bu, ya. Ya. Udah, terus sekarang penanggalannya sesuai dengan penanggalan terbit surat ini, silakan. Atau mau dijadiin satu semua sama? Biasanya Enggak. satu semua, Bu, ya. Berarti satu semua guru sama, Bu, ya, nomor tanggal SK-nya gitu, ya. Kalau saya sih saranin sesuai dengan surat keluar. Surat keluar apa, Bu, ya? Misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 18. Hari ini 18. Oh, begitu. Iya. Misalnya 18. Klik. Sudah. Tempat lokasi penandatangannya Kedung Waringin. Ada. Kedung Waringin udah oke. Karena ini tidak bisa untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, jadi yang di bawah itu tidak bisa diklik ya. Oh, jadi kalau belum integrasinya belum dapat berarti nggak usah diklik. Nggak bisa ya, karena dia nanti akan menolak, sistem akan menolak. Jadi sebaiknya tidak perlu diklik. Oh, Langsung diokekan. Langsung oke. Kan ini belum ada nomornya, Bu, ya. Nanti mungkin ya. Nggak apa-apa. Memang nanti saja kita lewatin aja dulu. Oke? Oh iya. Oke, lagi coba. Tadi tidak di. Belum sinkron AK ya? Belum sinkron AK lagi tadi ya, Pak? Oh iya, belum kali, Bu, ya. Balik lagi, Bu, ya. Sinkron AK-nya di sini, Bu, ya. Iya. Iya, diklik di situ. Sudah. Udah, oke. Coba diulangi lagi. Di refresh. Ya. Mau nggak dia? Sudah bisa ini, Bu. Ya, karena tadi belum disinkron ya. Udah, Iya. oke. Nanti akan ada muncul tabel yang baru di bawahnya. Lakukan aksi lagi. Udah muncul. Ya. Lakukan aksi lagi, kemudian buat preview pak, atau bisa langsung ajukan pak sih. Boleh. Ajukan pak saja juga boleh. Kalau bedanya apa, Bu, ya? Kalau buat preview pak itu nanti akan muncul satu menu baru untuk melihat atau mempreview. Kalau ajukan pak nanti ke kepala sekolah akan muncul. Nggak masalah, klik saja nggak kenapa-napa. Ajukan pak. Ajukan. Oke. Oh, filenya masih kosong. Harus diklik dulu berarti. Oke, ulangi kembali. Diokekan. Close. Aksi. Buat preview. Klik saja. Udah, aksi kembali. Klik. Di akun itu aksi ajukan pak. Oh, enggak ajukan pak. Oke. Sudah ada pengajuan. Nanti bisa masuk ke akun kepala sekolah lagi, kemudian di approve. Oke, kita masuk ke sana. Di refresh coba.
Sudah? Agak lama ya. Udah, Bu. Oke, turun lagi. Ini ya, yang angka kredit bawahnya. Nah, ini bisa. Oh, udah dikasih nomor ya tadi ya? Belum, Ibu. Tapi ini di close dulu aja coba. Di persetujuan Pak lagi, Pak. Nah, itu kan sudah ada muncul lagi tuh pengajuan yang ya, klik detail. Oh, yang atas ya. Klik detail yang atas, lalu di situ bisa dilanjutkan. Terus bawah. Nah, ini harus diunduh oleh kepala sekolah. Yang ini, Bu, ya? Setelah diunduh, di print, disetujui dulu Pak, disetujui dulu, atas naik, setujui Pak dulu, ya, klik itu, oke, lalu diunduh, unduh preview Pak-nya. Unduh bukan PPG, dia mah P3. Nah, ini sudah jadi. Emang PPG kenapa? Ditangani oleh kepala sekolah di atas dengan menggunakan surat. Balik lagi ke itu Pak. Balik lagi. Ya kan belum ketahuan sekarang dapat apa enggaknya. Ada dan suaranya bocor. Sudah Pak. Buat draft Pak, pilih tanda tangan, metode tanda tangan penetapan angka kreditnya. Klik tanda tangan basah saja, karena kepala sekolah kan belum punya tanda tangan elektronik. Tanda tangan, terus buat draft Pak-nya. Oke. Diklik saja oke. Unduh previewnya sudah ya Pak? Tadi disetujui sudah ya? Diulangi lagi Pak, coba disetujuinya. Udah hilang, Bu. Udah hilang. Bawah lagi. Ke bawah lagi. Buat draft Pak-nya lagi. Emang agak lama sih kalau yang begini nih. Biasanya jaringan ya. Iya, Bu. Biasanya jaringan. Jadi nanti coba lagi ya Pak Kurniawan, kalau klik unduh previewnya bagaimana? Bu ya. Oh itu ya, balik lagi. Balik lagi Pak Kurniawan. Itu berarti jaringan. Jadi nanti klik buat draft Pak, nanti akan muncul unggah Pak yang sudah ditandatangani. Gitu. Jadi tantangan, oh iya, yang ini Bu ya, yang tadi ditandatangan Bu ya? Iya, itu di print, menggunakan kop surat, tanda tangan kepala sekolah, di stempel, lalu di PDF-kan kembali dan diunggah ke situ. Kalau jaringannya bagus, akan muncul menu unggah Pak yang sudah ditandatangani. Oh iya. Pak Kurniawan boleh lihat di akun Pak Kurniawan itu akan ada notifikasi sudah disetujui tapi belum di-refresh saja. Sudah disetujui tapi akan ada notifikasi belum unggah tanda tangan basah. Iya, Bu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah selesai sampai sini, Pak konversinya itu Bapak Ibu guru tinggal menunggu saja, menunggu dari pihak sekolah, kepala sekolah untuk mengunggah dokumen Pak konversi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa unduh Pak konversi Bapak Ibu, bisa menjadi dokumen, diunggah juga di Bisma sebagai arsip digital kita. Nah, kalau memang Bapak Ibu di Pak konversinya itu sudah cukup untuk naik pangkat, Bapak Ibu bisa melakukan usulan ke Dinas Pendidikan. Tunggu surat edarannya dalam bentuk seperti apa ya Bapak Ibu ya. Karena pengusulan
naik pangkat itu ada 6 periode. Bapak Ibu bisa melakukan untuk per 1 Juni dan SK-nya itu TMT SK-nya 1 Oktober gitu Bapak Ibu. Dokumen apa saja yang diminta dibawa ke Dinas Pendidikan untuk pengusulan naik pangkat, kita menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan. Izin tanya Bu, Mangga. Yang lainnya mungkin ini terkait yang punya saya Hanafi, berarti Bu, ini Hanafi itu. ya udah Sir. ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Hanafi. Dari tadi ngacung mulu, Bu. Ya, silakan Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Pak. Ini Bu, saya sudah coba tadi yang dipraktekkan sama Pak Kurniawan. Cuman berhubung saya ini jadi PLT, jadi guru, jadi PLT juga. Jadi yang yang menilai juga. Saya sudah coba ajukan PAK itu. Tapi pas dilihat di persetujuan PAK-nya belum muncul. Kenapa itu ya, Bu? Jadi gurunya Pak Hanafi mengajukan diri ke Pak Hanafi juga. Iya, begitu, Bu. Saya belum bisa jawab nih Pak. Seperti pada saat awal-awal itu ketika PLT di SKP susah untuk, dia kan punya dua SKP itu sebagai guru dan sebagai sebagai PLT. Sudah dicoba klik belum Pak? Saya belum mencoba kalau untuk PLT. Di persetujuan itu nggak muncul usulan dari Pak Hanafinya sebagai guru? Betul, Bu. Nggak muncul Belum. persetujuannya gitu. Kalau di refresh Pak, coba bisa? Saya coba refresh ya, Bu ya. Bisa, Bu, belum ada juga. Belum ada. Oke, jadi PR ya Pak ya, nanti kita sampaikan. Mungkin Pak Ari masih ada di sini. Ini salah satu kendala untuk PLT kembali lagi seperti ini. Pak Dadan mungkin bisa punya pengalaman, karena Pak Dadan juga Bu Hasana adalah PLT. Ketika Bu Hasana mengajukan bagaimana? Aman sama. Sama, nggak Iya. bisa? Bisa. Oh bisa. Oh berarti Bu Hasana mengajukannya bukan sebagai guru ya Pak ya, tetapi sebagai kepala sekolah ya? Bukan yang teman-teman gitu. Kalau yang beliaunya makin ke sana, ke dinas. Cuma Bu Hasana belum bisa karena kebetulan belum keluar pakinnya, Bu. Kalau Pak Hanafi itu kan punya 2 pak gitu loh Pak. Oh berarti Pak Hanafi kita anggap sebagai kepala sekolah Pak. Bapak mengajukannya bukan ke diri sendiri, tetapi ke kepala dinas. Oh gitu ya. Yang atas Pak, yang atas. Kan ada 2. Tapi sudah menjadi kuning pengajuan ya Pak ya? Nah, Bu, Bapak boleh difoto, nanti kirim ke Pak Ari Pak. Pak Ari nih, saya sudah melakukan pengajuan. Mohon nanti dikoordinasikan dengan kepala dinas agar saya di-approve gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke siap. Yang lain Bapak Ibu, kalau nggak ada kita close. Pada pinter-pinter semua yang ini mah. Bu Iis, silakan. Bu Rusdah. Ya, terima kasih Ibu. Izin bertanya. Kebetulan saya pernah ikut Bintek kemarin di Sakura. Setelah pulang dari Bintek itu saya coba-coba di rumah untuk mengupload pak integrasi dan membuat pak konversi di e-kinerja. Tetapi karena belum ada arahan untuk menyamakan nomor surat, jadi saya berinisiatif untuk
memasukkan nomor surat yang ada di sekolah yang awalnya 800, Bu. Dan setelah itu saya sudah buat, sudah di-upload juga tanda tangan basahnya. Terus sudah disinkron juga di SIASN-nya. Apakah kalau misalnya sekarang ini ada arahan untuk penyamaan nomor surat, apakah bisa di-delete atau dihapus lagi, Bu? Setelah saya klik apa sih namanya yang klik yang paling atas itu untuk sinkron ke SIASN, Bu. Sepertinya masih bisa dibatalkan kok, Bu. Oh begitu, iya. Baik, nanti saya coba Ibu. Terima kasih banyak arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rusda, semoga. Bu Noy. Iya Pak. Itu tadi mohon maaf ya, Bu Iis berarti menganggap bahwa nomor harus sama. Kan tadi tidak harus seperti itu maksudnya. Berarti nggak harus dirubah-rubah, udah yang udah aja gitu Bu. Ini nomornya. Bu Iis menanyanya tentang yang KP 0302 Pak. Oh KP-nya. Iya. Oh KP-nya. Iya kalau KP ya. Kalau nomor urut mah diserahkan ke sekolah masing-masing. Iya. Iya kalau itu KP kenaikan pangkat. Oh, jadi tetap harus disamakan awalnya KP ya Pak? KP 0302 ya? Bukan DK ya. Oh, Iya, bukan betul. yang 800 itu, bukan? Bukan. Udah Iya. peraturan baru Bu. Iya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Bu Rusda. Iya, terima kasih Bu Nur. Izin bertanya. Tadi saya agak kelewat karena pakai HP pertamanya. Untuk penanggalan yang tadi pertama pas kita integrasikan dari PAK ke integrasi ke PAK 2023 itu penanggalannya sesuai dengan penanggalan yang ada di PAK integrasi yang bawah ya Bu ya. 19 Januari 2024. Misalnya saya dapat PAK integrasinya itu. Ya, ketika menginput penanggalan pada PAK integrasi sesuai dengan PAK integrasi Bu, tapi ketika PAK konversi sesuai akan dikeluarkannya surat tersebut. Oh iya, itu satu ya Bu. Terus yang kedua adalah ini kan saya sudah mendapatkan PAK integrasi, tapi kalau untuk teman-teman yang belum mendapatkan PAK integrasi, dan saya cek juga di Google Drive yang waktu itu linknya disebar, memang masih banyak teman-teman yang belum dapat ya PAK integrasinya. Nah, itu bagaimana Bu untuk mengontrolnya gitu kan? Maksudnya untuk teman-teman tahu bahwa dia sudah dapat atau belum gitu. Itu Bu satu. Yang satu lagi izin, ada beberapa teman yang belum mengisi si penak, sama seperti yang tadi dibilangin bahwa ada yang kadang-kadang mungkin nggak ngeh gitu ya, terus dia belum mengisi si penak. Nah, pengajuannya seperti apa? Kemarin saya sudah mengajukan ke dinas, sudah membawa persyaratan yang diminta. Nah, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan seperti itu Bu. Ya. Oke, yang pertama tadi tentang apa Bu? PAK integrasinya yang belum keluar kan masih banyak nih sebagian besar teman-teman. Pertama belum keluar, belum tahu juga cara mengaksesnya kemana gitu kan. Kalau pertanyaan yang kedua tadi sepertinya sudah dijawab juga oleh Pak Ari. Moga-moga Pak Ari masih ada di sini ya, karena tinggal nunggu Bu, tinggal nunggu saja sebetulnya. Kita menunggu karena Dinas Pendidikan melayani 4.000 pegawai, jadi tinggal bersabar untuk menunggu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak mengisi si penak, kalau dugaan saya nih ya Bu, sebetulnya PAK integrasi itu akan dibikinin semua oleh Dinas Pendidikan. Bedanya hanya yang input di si penak dapat tambahan angka kredit, yang nggak nginput itu tidak mendapat tambahan. Dan bedanya lagi, sepertinya yang input di si penak akan diprioritaskan dibanding yang belum diisi si penak. Jadi pada dasarnya sih saya menduga akan dibuatkan semua, hanya tinggal nunggu waktu saja. Karena banyak sekali pegawai yang dilayani oleh tim Umpek itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Yang dilakukan Ibu kayaknya sudah benar ya dengan mengusulkan ke Dinas Pendidikan. Pada dasarnya akan menerima semua PAK integrasi.
Berarti nggak ada kesempatan untuk mengisi si penak lagi ya Bu ya, yang belum mengisi gitu ya? Saya nggak bisa jawab. Tadi sepintas tadi Pak Ari itu menjawab mungkin akan dibuka lagi aksesnya. Mungkin. Iya. Mungkin Pak Dadan bisa bantu saya jawab ketika saya tadi terpental. Ya, boleh. Mangga. Nah, jadi Bu Rusdah, silakan menghubungi Pak Ari. Iya, Ibu, iya Pak, iya siap. silakan menghubungi Pak Ari untuk masalah si penak tadi. Mudah-mudahan masih bisa. Kan tadi beliau menyampaikan insya Allah bisa, katanya yang penting tidak bersamaan, tidak bareng-bareng. Berarti secara personal ya Pak ya? Nah, begitu. Silakan ke dinas, ke Pak Ari. Oh baik Pak. Untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Bu Roslina, kita batasi sampai jam 3 kurang Pak Dadan. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bu, mohon maaf juga karena saya sinyal kurang bagus, jadi takutnya tadi ada yang terlewat yang sudah Bapak dan Ibu jelaskan. Ini terkait uji kom Bu, kebetulan saya ada panggilan uji kom kemarin di SIM PKB. Kemudian alhamdulillah juga Pak integrasi yang dari Dinas Pendidikan juga sudah ada, dan di situ sudah ada keterangan bisa dipertimbangkan untuk naik jenjang. Nah, di dalam persyaratan uji kom itu kan ada dokumen yang harus diupload Bu, salah satunya adalah SK jabatan terakhir. Yang ingin saya tanyakan itu, karena yang ada di rumah itu SK, saya kan uji komnya mau naik pangkat dari 3D ke 4A. SK jabatan fungsional saya yang terakhir itu adanya di golongan 3B, Bu. Apakah SK jabatan fungsional itu didapat di golongan apa saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila nanti misalnya rezeki saya lulus uji kom, proses selanjutnya itu bagaimana Bu untuk mendapatkan SK pangkat 4A? Karena jujur saya juga belum terlalu paham gitu terkait dengan kenaikan pangkat dan Pak integrasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Nuy. Ya, Bu Roslina, Pak integrasi itu masih belum cukup, jadi Ibu lakukan penambahan yang 2023 ya? Iya. Lakukan itu supaya menjadi Pak konversi. Lalu untuk uji kom, Ibu cek lagi data Ibu yang di Pak integrasi dengan Pak konversi, kadang-kadang suka berbeda ya di akhirnya itu. Jadi kalau Pak konversinya sudah ada, maka Ibu bisa melakukan pengusulan naik pangkatnya. Pengusulan naik pangkat itu dilakukan ke Dinas Pendidikan. Yang seperti saya sampaikan tadi, saya belum tahu teknisnya seperti apa. Kita menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan. Jadi, apakah kita tetap diminta untuk menyampaikan dokumen usulan ke Dinas Pendidikan, tapi dokumennya hanya dokumen kepegawaian saja plus konversi itu tadi? Atau cukup usulan dalam bentuk usulan surat dari kepala sekolah dengan mencantumkan data-data si pegawai. Kita belum tahu seperti apa teknisnya gitu Bu. Kita tunggu saja surat edaran dari Dinas Pendidikan dalam waktu dekat ini, semoga sudah bisa keluar, karena Dinas Pendidikan juga katanya menunggu info dari BKD, dari BKPM. Jadi belum tahu cara pengusulannya seperti apa. Yang jelas memang kita harus mengusulkan ke Dinas Pendidikan karena yang akan melakukan input data itu adalah instansi. Seperti disepakati layanan SIASN kenaikan pangkat ini pun dipegang oleh Dinas Pendidikan sebagai instansi. Layanan instansi itu adanya di Dinas Pendidikan. Lalu yang kedua tentang jabatan fungsional, logikanya Pak, Bu, usulan naik pangkat
bisa berbeda waktunya dengan usulan jabatan fungsional. Itu bisa berbeda. Karena di Permen Pan RB itu juga mengatur ketika ada yang naik pangkat lebih tinggi daripada jenjang gurunya. Ada yang dia golongannya sudah 3C, tetapi ternyata dia jabatan fungsionalnya masih guru ahli pertama. Itu ada kasus seperti itu juga. Maka ada perlakuan tersendiri untuk yang kasus seperti itu. Jadi kalau mau barengan lebih baik antara SK naik pangkat ke 4A dengan jenjang jabatan itu lebih baik, tetapi satu-satu juga menurut logika saya bisa gitu, Bu. Jadi sekarang dilakukan saja dulu pak konversinya, lalu disiapkan uji kompetensinya, nanti dapat selesai UKOM, Ibu akan mendapatkan sertifikat, Bu. Sertifikat sudah lulus dan sertifikat itulah yang nanti akan dibawa untuk mendapatkan SK jenjang jabatan ahli media. Sambil menunggu sambil menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan ataupun dari BKP SDM. Ya. Pak Dirjen, ada tambahan? Ya. Iya Bu, terima kasih banyak informasinya. Ya, silakan. Terima kasih Mas. Saya tambahkan sedikit mungkin ya. Mangga Pak. Bu Roslina mungkin udah mendapatkan Pak 4A tahun 2022 Bu ya? Belum Pak. Oh, belum? Belum. Terus dapat undangan uji komnya dari SIM PKB? Iya. Tapi belum 4A? Belum. Bisa ya? Guru saya pun begitu Pak, ada yang golongan 3B, dia mau ke ahli muda, tapi dia belum 3C. Ya udah ikut aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ikut aja dulu ya. Ikut uji kompetensi. itu kan untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk naik jenjang. Dan sertifikat itu seperti yang kita diskusikan tadi, expire-nya 2 tahun. Ya. Oh ya, Ikut ada aja Bu ya. expiry-nya ya Bu? Iya, ada expire-nya 2 tahun. Baik. Ya. Terima kasih Bu, Bapak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, cukup kayaknya ya? Sudah pukul 15.01 Bu Mei. Ah, masa sih? Iya. Saya tinggal sendirian nih di sekolahan. Sama, di dinas pendidikan saya tinggal sendirian. Cukup mungkin ya Pak ya? Udah cukup Bapak Kalau Ibu. boleh satu lagi Ibu. Bu Is. Ya, boleh. Punten, kalau boleh satu lagi bertanya Silakan Bu. Bu, silakan. Kebetulan saya sudah membuat pak konversi setelah tahap pertama saya upload pak integrasi dan yang kemudian saya klik tanda tambah pak konversi. Dari awalnya pak integrasi saya 98,650, kemudian ditambah koefisiennya 12,5 karena saya masih 3B, dengan di pak konversi saya totalnya 115, sekian gitu. Setelah saya sinkron, tetapi saya cek lagi di My ASN itu tidak ada penambahan ya, hanya koefisien aja yang muncul yang 12,5 Ibu. Setelah saya cek lagi di My ASN saya di riwayat angka kredit begitu Bu, tidak muncul hasil konversi saya begitu. Apa memang seperti itu atau apa ya? Ada kendala atau gimana ya Bu? Yang muncul bukan total pak konversinya tapi hanya koefisiennya saja 12,5 Bu. Ya terima kasih saya tanyain Bu. Harusnya ada Bu diunduh itu. Di My ASN kan itu sinkron ya Pak. Terakhir teh ada di atasnya itu angka SIASN ya. Saya cek SIASN setelah saya sinkron, tapi yang pak konversi jumlahnya tidak muncul gitu, hanya 12,5 koefisiennya saja. Itu di apa Bu? Di My ASN. Angka kredit? Iya, di riwayat angka kredit Pak. Tapi kalau yang 98 sudah muncul, yang pak integrasi sudah muncul angkanya, tetapi pak konversinya tidak muncul jumlah keseluruhan digabung dengan SKP 2023 ini ditambah 12,5.
harusnya 111,15 gitu, tetapi yang muncul hanya 12,5-nya saja kalau di pak konversinya gitu, kalau yang nge-link ke MyASN. Ibu udah unduh belum, Bu? Ada Sudah, 3 Pak. halaman. Iya, sudah. Itu udah saya upload TTD basah, terus juga sudah di sinkron lagi gitu. Yang halaman terakhir itu kan ketahuan nilai angka kredit kita kurangnya berapa Betul. untuk jenjang berikutnya kan, berarti kan 115 udah nambah. total. Berarti kan udah Tapi nambah. maksudnya yang nge-link ke MyASN gitu, Pak. Oh, di MyASN. Yang ditanya oleh Bu Iis adalah yang riwayat pengajuannya itu mengapa yang muncul hanya tahun 2023-nya saja 12,5. Kenapa tidak kumulatifnya gitu ya, Bu? Iya, total keseluruhan penggabungan integrasi dengan 12,5 koefisiennya gitu. Tidak total keseluruhan gitu, Bu. Kalau di MyASN itu dia munculnya apa, Bu? Nomor SK-nya muncul, lalu di bawahnya tulisannya kredit baru gitu ya, Bu? Sebentar. Kalau MyASN itu kan hanya apa sih angka-angkanya saja gitu, Bu, kalau. Iya, betul. Kalau rinciannya tidak muncul. Ya, sepertinya memang dia hanya ini ya, Bu, membaca angka kredit per tahunnya ya, tidak kumulatif ya. Iya, yang terakhir yang konversi. Ya, karena saya belum coba cek, karena saya angka kreditnya belum disetujui, jadi saya belum bisa sinkron di MySI-ASN saya itu belum muncul riwayat pengajuannya, Bu. It's okay, nggak masalah, Bu. Itu nggak itu hanya riwayat pengajuan. Nggak apa-apa, cuma riwayat ya. Oh iya. Nggak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah cukup ya, Bapak Ibu ya? Sudah ya. Sudah pukul. Pak Kamaludin. Pak Kamal. Silakan Pak Kamal. Nggak pakai lama Pak Kamal ya. Silakan Pak Kamal. Nggak jadi. Kayaknya nggak jadi. Iya. Oke, Pak Dadan, kita cukupkan aja ya. Bapak Ibu mau sudah lebih. Itu bunyi Pak Kamalnya, Bu. Bentar, Silakan, Pak. Pak Kamal, Terakhir, Iya, Pak. terakhir. Ya, saya kan sudah mengajukan, saya kan mau dapat panggilan uji kom, Pak, dari 3B ke 3C. Nah, sedangkan salinan Pak 3C-nya kan belum ada. Saya kemarin ngusulin berkasnya pakai Pak integrasi digabung sama Pak konversi. Itu masalah nggak, Pak ya? Kita nggak bisa jawab, Pak Kamaludin. Yang melakukan kapal itu orang kementerian, by system. Tapi apa yang dilakukan sudah betul, karena Pak konversi dan Pak integrasi itu adalah calon Pak 3C. Iya, saya gabung, Bu. Tapi nggak masalah ya? Betul. Udah benar ya? Kan nanti akan ada masa revisi ya, masa perbaikan, itu bisa kita lihat apakah yang sudah dilakukan Pak Kamal sudah betul atau belum. Tetapi analisa saya, dugaan saya juga sama seperti itu. Guru saya juga saya perintah untuk melakukan seperti Pak Kamal lakukan. Oke, siap. Makasih Pak, Bu. Oke. Mudah-mudahan lulus hukumnya. Amin. Terima kasih Pak doanya. Udah cukup barangkali Bu ya? Iya, cukup. Udah cukup ya teman-teman, sudah kurang lebih 2 jam kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.